Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dan menyaksikan bahwa ketika itu melihat Nabi SAW yang luar biasa menghabiskan malamnya, bahkan ya dengan qiyamul lail itu Nabi sampai bengkak kakinya, lalu bercucur air mata dan membasahi wajahnya. Kemudian setelah itu, usai dari sholatnya, Abdullah bin Mas'ud terheran-heran. Bukankah Rasulullah Nabi dan Rasul? Lalu bertanya, "Ya ayuhan Nabi, wahai Nabiku, kenapa bukankah engkau sudah maksum, tapi engkau tetap berlelah-lelah dalam ibadahmu?" Lalu Nabi menjawab, "Aku ingin menjadi hamba Allah yang sedikit. Yang sedikit itulah mereka-mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Masya Allah, dari riwayat ini, dari hadis ini, kita bisa belajar dan mengambil inspirasi, bahkan untuk kita amalkan dan kita praktikkan khususnya dalam Ramadan ini. Bagaimana Rasulullah memberikan energi terbaiknya, potensi terbaiknya, totalitas dalam beribadah. Bahkan sampai kakinya bengkak, sampai kemudian bercucuran air mata. Bahkan Nabi SAW, kita tahu, dalam Ramadan itu bukan hanya ibadah-ibadah yang mahdhah saja, bukan hanya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, seperti sholat, puasa, sekedarnya saja. Tapi kita juga tahu dari sirah nabawiyah bahwa ada kisah-kisah yang membersamai para sahabat dan juga Nabi ketika itu di bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, kita coba runut ke sejarah. Ada peristiwa apa aja sih yang Nabi lalui dan juga para sahabatnya, sehingga jangan sampai Ramadan ini kita jadikan alasan untuk tidak berbuat baik, untuk tidak bergerak, untuk tidak mager, untuk tidak rebahan. Salah satunya atau salah banyaknya ya adalah kejadian Ramadan di mana ada perang Badar di dalamnya. Itu yang pertama, perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Yang kedua, Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan. Persiapan perang Ahzab juga terjadi di bulan Ramadan. Persiapan perang Uhud juga terjadi di bulan Ramadan. Maka bukan hanya sholat dan puasa saja yang Nabi lakukan. Nabi begitu optimal dan total dalam beramal di bulan Ramadan. Bahkan jihad sekalipun. Juga termasuk pembebasan Al-Quds, itu juga terjadi di bulan Ramadan, perang Hittin. Maka totalitaslah kita hari ini dalam memaksimalkan bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat semua yang dilalui oleh Nabi bukan hanya sekedar lelah saja, tapi lillah. Karena apa bedanya lelah tapi lillah dengan lelah di dunia? Lelah yang karena Allah juga dengan lelah yang di dunia hanya untuk urusan dunia atau orientasi dunia. Hanya ingin mendapatkan materi, hanya ingin mendapatkan popularitas, gitu. Apa bedanya? Lelah yang karena Allah adalah lelah yang akan mendapatkan ganjaran dari Allah bighairi hisab, tak terhingga. Bahkan Imam Ibnu Rajab mengatakan sholat dan qiyamnya di bulan Ramadan itu adalah dua jihad yang kalau dua-duanya itu dilakukan, teman-teman akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Bahkan ganjaran orang berpuasa itu khusus, itu eksklusif. Ya, pahalanya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak disebutkan angkanya, tapi kalau kita lakukan dengan lillah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang tak terhingga. Kalau lelahnya lid dunya, maka kita akan mendapatkan lelahnya saja. Kita akan mendapatkan ya mungkin ya
amalan yang kemudian mendapatkan feedback yang sia-sia gitu. Dan itu hanya kita dapatkan di dunia, tapi tidak memanjang sampai akhirat pahalanya. Maka teman-teman sekalian pastikan ya, apa yang kita lakukan ini semua kita lakukan karena Allah. Lelah yang lillah itu akan menjadikan kita lebih tenang meskipun kita berlelah-lelah. Karena hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan Allah balas dengan kebaikan. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran untuk orang yang kemudian beramal dengan sungguh-sungguh, bahkan ia kemudian mendapatkan kesulitan dalam beramal, ya, tingkat kesulitan itulah, ya, sebanyak itu juga dia akan mendapatkan ganjarannya. Contoh misalnya, apakah sama orang yang mau ke masjid, ya, rumahnya hanya beda 2 atau 3 rumah dari masjid, dengan jamaah yang dia rumahnya jauh, gitu ya, mungkin 1 kilometer atau 2 kilometer dari masjid, tapi ia mau bangun di pagi hari, lalu kemudian berangkat ke masjid. Beda teman-teman, karena al-ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran yang Allah berikan sesuai dengan tingkat kesulitan kita dalam beramal. Maka orang yang berjihad di bulan Ramadan akan beda tentu pahalanya dengan orang yang hanya puasa saja. Dan orang yang mau bangun di malam hari untuk qiyamul lail, untuk tilawah, akan beda tentu pahalanya dengan orang yang tidur saja di malam hari lalu bangun sahur. Semoga di Ramadan ini kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan totalitas, dan lelah-lelah yang kita rasakan di bulan Ramadan nanti, ya, atau di bulan Ramadan ini kita lakukan dengan lillah sehingga Allah berikan ganjaran yang setimpal dengan lelah yang kita berikan. La najah illa ba'da ta'ab. Tidak ada kesuksesan, keberhasilan melainkan setelah kita lelah dari proses yang sudah kita maksimalkan. Jangan sampai puasa kita, qiyam kita akan sia-sia meskipun kita lelah. Ya, karena nanti akan ada orang yang puasa kamin shaimin, ya, kemudian pahala puasanya nggak nyampe. Ya, karena melainkan yang tersisa hanya rasa haus dan lapar. Dan juga ada yang qiyamul lail. Dia sudah qiyamul lail berhari-hari, bermalam-malam gitu ya. Tapi pahalanya tidak sampai, melainkan hanya rasa lelah dan ngantuk. Kenapa? Karena tujuannya bukan lillah. Bukankah dulu juga ada sahabat yang dia perang berjihad di jalan Allah dalam perang Uhud, tapi ternyata mati dalam keadaan tidak menjadi syuhada karena ternyata niatnya bukan lillah. Maka kelelahan-kelelahan kita hari ini dan seterusnya, pastikan lelah kita karena Allah. Maka mari kita luruskan niat teman-teman. Pastikan lelah kita karena Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.